Semuanya berawal dari Home Insurance Building yang dibangun pada 1885 di Chicago. Hanya sebuah gedung 10 lantai, namun merupakan sebuah revolusi pada saat itu. Dan itulah awal dari era pencakar langit. Gedung ini dibangun dengan metode revolusioner. Gedung ini punya kerangka bagian dalam yang terbuat dari baja yang memungkinkan dindingnya menjadi lebih tipis dan seluruh strukturnya lebih tinggi dari sebelumnya. Gedung ini berdiri hingga 1931 ketika dihancurkan untuk membangun Bank of America yang masih berdiri hingga saat ini. Pada tahun yang sama, pembangunan Empire State Building di New York selesai. Empire State Building setinggi 10 Home Insurance Building yang ditumpuk. Itu adalah kemajuan konstruksi yang dibuat umat manusia hanya dalam waktu 46 tahun. Empire State menjadi bangunan tertinggi di dunia dan mempertahankan status tersebut selama 39 tahun. Kini, setelah lebih dari setengah abad, Empire State Building berada di peringkat 53 dalam daftar bangunan tertinggi. Umat manusia telah naik jauh lebih tinggi. Gedung tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Khalifa yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Tingginya 828 meter, lebih tinggi dari 2 gedung Empire State yang ditumpuk. Meskipun gedung pencakar langit dimulai di Amerika Serikat, gedung pencakar langit menjadi sangat populer di Asia. Sebagai gambaran, sekitar 80% gedung pencakar langit yang ada di dunia berada di Asia. Dan secara keseluruhan, benua ini punya lebih dari 7.500 gedung pencakar langit. Negara dengan gedung pencakar langit terbanyak adalah Tiongkok dengan hampir 3.000 gedung pencakar langit. Kenapa mereka sangat menyukai gedung pencakar langit? Asia punya populasi terbesar di dunia dan ekonomi mereka sedang berkembang pesat. Jadi, membangun gedung tinggi adalah solusi yang tepat untuk menampung sebanyak mungkin orang di kota-kota mereka. Namun, mendekati populasi Tiongkok, ada juga India yang punya populasi yang hampir sama. Namun, mereka punya gedung pencakar langit 10 kali lebih sedikit, dengan jumlah lebih dari 200 gedung, dan sebagian besar berlokasi di Mumbai. Jadi kenapa India nggak membangun gedung pencakar langit kalau itu adalah cara yang bagus untuk mengakomodasi orang-orang? Ternyata, negara ini mengatur secara ketat pembangunannya dengan alasan kesehatan dan keselamatan. Ada teori perkotaan yang cukup populer bahwa bangunan besar yang menampung banyak orang akan menyebabkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, lebih banyak anonimitas di kota, dan keamanan yang lebih rendah di wilayah tersebut. Jadi, India mencoba menghindarinya dengan membangun lebih rendah. Masalahnya, ketika sebuah kota nggak bisa menampung semua orang yang ingin tinggal di sana, kota-kota tersebut mulai tumbuh secara horizontal. Satu hal lagi, tanah dan apartemen sangat mahal karena kelangkaannya, sehingga hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Karenanya, baru-baru ini India mulai melonggarkan pembatasan dan secara perlahan mengizinkan pembangunan gedung tinggi. Sebanyak 34 gedung pencakar langit kini sedang dibangun. Tahu nggak tempat lain di dunia yang juga menolak pembangunan gedung pencakar langit? Eropa. New York sendiri punya lebih banyak gedung pencakar langit dibandingkan seluruh Eropa. Hanya ada 250 gedung pencakar langit di Eropa, dan setengahnya hanya ada di 3 kota. Eropa punya alasan yang sangat berbeda untuk menolak gedung-gedung tinggi. Sejarah gedung pencakar langit dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu di Amerika Serikat pada abad ke-20. Amerika Serikat adalah negara yang cukup muda dan kota-kota masih dibangun dari nol. Ada banyak lahan yang tersedia. Ketika Amerika Serikat sedang dibangun, banyak kota di Eropa telah berdiri selama puluhan abad. Nggak ada lagi ruang untuk konstruksi, dan nggak ada yang ingin merobohkan Koloseum dan membangun gedung pencakar langit yang mewah di sana. Nggak ada alasan praktis juga untuk mengubahnya. Kekuatan pendorong gedung pencakar langit di Asia dan Amerika adalah populasi kota yang berkembang pesat. Selain itu, orang Eropa juga sangat protektif terhadap cakrawala kota mereka. Kisah ini terjadi di Brussel, ibu kota Belgia, yang bahkan mendapat istilah Bruselisasi. Pada 1960-an, gak ada peraturan zonasi, dan beberapa bangunan di Brussel dihancurkan agar memberi ruang bagi bangunan yang lebih modern untuk mengembangkan distrik bisnis. Pembangunan yang gak terkendali pun dimulai, dan bangunan-bangunan modern dibangun di sembarang tempat di sekitar Brussel.
Bangunan-bangunan tersebut nggak punya nilai budaya atau sejarah, dan sama sekali nggak sesuai dengan arsitektur kota, sehingga mengacaukan citra kota. Banyak arsitek dan masyarakat protes, dan undang-undang baru pun diberlakukan yang membatasi pembongkaran bangunan-bangunan yang punya nilai historis dan mengendalikan pembangunannya. Negara-negara Eropa lainnya belajar dari kesalahan Belgia. Penduduk di seluruh Eropa masih nggak suka bangunan modern. Banyak kota mengadopsi peraturan zonasi dan membangun gedung pencakar langit kaca yang mewah di Eropa tidaklah mudah. Namun, kota-kota dengan pusat keuangan besar seperti London, Frankfurt, atau Istanbul butuh ruang komersial. Jadi, di beberapa kota ada beberapa gedung pencakar langit di suatu tempat di luar pusat bersejarah, membentuk distrik pencakar langit yang terpisah. Roma, ibu kota Italia, dan salah satu kota tertua di dunia, menolak gedung pencakar langit sepenuhnya dengan menyatakan gak ada gedung pencakar langit yang akan muncul di sana. Selain itu, pernah merhatiin gak sebagian besar gedung pencakar langit terbuat dari kaca? Ternyata, itu bukan pilihan yang sembarangan, dan ada beberapa alasan untuk memilih kaca dalam konstruksinya. Yang pertama, kaca bisa ditekan dalam berbagai bentuk. Jadi, gedung pencakar langit nggak lagi hanya menjadi menara vertikal yang membosankan seperti sebelumnya, tapi punya desain mewah seperti yang ada di seluruh dunia sekarang. Alasan kedua, kaca adalah bahan yang tipis. Dindingnya lebih tipis dan lantainya lebih besar, memberikan lebih banyak ruang dalam, nggak seperti pada masa sebelum adanya home insurance building. Kaca juga cukup ringan. Kaca mengurangi kebutuhan listrik di dalam gedung, sehingga sangat hemat biaya. Terlebih lagi, kaca tahan terhadap suhu dan karena itu tahan terhadap cuaca. Dan akhirnya, kaca terlihat berkelas, mewah, dan modern. Jadi, secara teoritis, gedung pencakar langit memaksimalkan ruang kota, menampung lebih banyak orang, dan mengurangi penggunaan energi. Dalam praktiknya, semuanya sedikit kurang efisien. Gedung pencakar langit punya lebih banyak ruang di antaranya daripada gedung-gedung yang lebih rendah, sehingga itu berarti lebih banyak lahan yang digunakan daripada yang kita bayangkan. Selain itu, sekitar 40% dari ruang lantai gedung pencakar langit nggak terakomodasi karena digunakan untuk poros lift dan pintu keluar darurat. Setiap lantai tambahan menambah ruang lantai yang lebih sedikit dari yang sebelumnya. Mengenai energi, gedung pencakar langit masih butuh banyak energi panas dan dingin, dan kita nggak boleh melupakan energi yang digunakan lift. Oke, yuk cari tahu negara mana saja yang punya gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Aku akan memberikan 15 teratas per September 2022. Jadi, nomor 15 adalah Panama dengan 66 gedung. Nomor 14 dengan 67 gedung adalah Turki. Peringkat ke-13 ditempati Singapura. Mereka punya 95 gedung. Lalu India dengan 112 gedung. Beberapa di antaranya dibangun dalam beberapa tahun terakhir, jadi ini adalah lompatan besar. Selanjutnya, 122 gedung, Filipina. Thailand masuk dalam 10 besar dengan 125 gedung. Kanada sedikit di atasnya dengan 126 gedung. Peringkat ke-8 ditempati oleh Indonesia dengan 129 gedung. Australia adalah rumah bagi 141 gedung pencakar langit dan menempati posisi ke-7. Naik satu tingkat, ada 266 gedung, dan itu adalah Malaysia. Jepang mengalahkannya dengan selisih hanya 5 angka dan masuk ke posisi 5 besar. Nomor 4, gak mengherankan, adalah negara Asia lainnya, Korea Selatan dengan 276 gedung. Uni Emirat Arab masuk ke dalam 3 besar dengan 314 gedung. Sekarang kalau kamu memperhatikan, kamu pasti tahu 2 negara dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak. Ya, tempat kedua ditempati oleh Bapak Pencakar Langit, Amerika Serikat. Mereka punya 859 gedung. Itu adalah lompatan besar dari posisi ketiga. Tapi ada yang lebih besar lagi nih. Dengan 2.976 gedung, posisi pertama ditempati oleh Tiongkok. 9 negara dalam 15 besar berasal dari Asia, 3 negara dari Amerika, 1 dari Timur Tengah, 1 dari Eropa,
dan 1 dari Australia.